Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey guys, kembali lagi bersama saya Putri Syaida. Kali ini di mata pelajaran ekonomi. Sebelumnya saya berterima kasih untuk guru yang telah membimbing saya dan mengajari saya di mata pelajaran ekonomi ini, yaitu Ibu Runi. Terima kasih Ibu Runi. Kemudian langsung aja kita lanjut ke video selanjutnya. Saya akan mempresentasikan tentang kertas kerja atau di sini pengertian dari kertas kerja yaitu media pencatatan neraca saldo, jurnal penyesuaian, laporan laba rugi dan neraca yang disusun secara rinci untuk mempermudah penyusunan laporan keuangan. Istilah lain dari kata kertas kerja yaitu worksheet atau juga disebut dengan neraca lajur. Selanjutnya, bentuk-bentuk kertas kerja. Yang pertama, bentuk kertas kerja 6 kolom. Di sini bisa dihitung dari 6 kolom itu nomor akun, dan nama akun itu tidak dihitung kolom. Jadi yang dihitung itu dari neraca saldo, ada debit dan kredit, laba rugi, kolom laba rugi ada debit dan kredit, dan kolom neraca ada debit dan kredit. Jadi yang terhitung kolom adalah debit kredit, debit kredit, debit kredit. Jadi ada 6 kolom. Yang kedua, bentuk kertas kerja 8 kolom. Yang ketiga adalah bentuk kertas kerja 10 kolom. Bentuk kertas kerja 10 kolom adalah bentuk kertas kerja yang sering kita temui atau sering digunakan untuk menyusun laporan keuangan. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu bentuk kertas kerja 12 kolom. Bentuk kertas kerja 12 kolom ini sangat jarang ditemui dan sangat jarang digunakan pada laporan kertas kerja perusahaan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah bagaimana cara membuat kertas kerja dan apa yang harus dipersiapkan bahan-bahannya untuk membuat kertas kerja. Sebelum kita membuat kertas kerja, pastilah kita memerlukan beberapa bahan atau data yang akan kita gunakan untuk membuat suatu lembar kertas kerja. Langkah yang pertama yaitu kita memerlukan data neraca saldo. Ketika kita sudah memiliki data neraca saldo, catatlah data neraca saldo tersebut ke dalam tabel kertas kerja. Yang kedua, kita perlulah menyiapkan data jurnal penyesuaian. Caranya sama, cara menyalinnya seperti data neraca saldo. Ketika kita sudah memiliki data jurnal penyesuaian, salinlah data jurnal penyesuaian tersebut ke dalam tabel kolom kertas kerja di kolom jurnal penyesuaian. Yang ketiga, langkah ketiga yaitu kita menjumlahkan antara data neraca saldo dengan data jurnal penyesuaian. Langkah yang keempat yaitu kita harus memindahkan data yang ada di neraca saldo disesuaikan hasil dari penjumlahan neraca saldo dan jurnal penyesuaian tersebut ke dalam kolom laba rugi dan kolom neraca. Dengan syarat di dalam kolom laba rugi itu terdapat akun-akun nominal, sedangkan di kolom neraca terdapat akun-akun real. Langkah yang terakhir yaitu menjumlahkan kolom pada laba rugi di debit dijumlahkan semua, yang di kredit dijumlahkan semua, dan juga pada kolom neraca di debit dijumlahkan semua, di kredit dijumlahkan semua. Setelah itu hasil dari kolom laba rugi diselisihkan, dari yang debit dan kredit itu diselisihkan, sama seperti halnya dengan kolom laba rugi, kolom neraca pun juga begitu. Jadi, sekarang kita lanjut ke contoh soal kertas kerja. Di sini kita sudah ada data neraca saldo dan jurnal penyesuaian. Sekarang kita akan lanjut ke cara pengerjaan kertas kerja tersebut. Dalam contoh ini kita akan menggunakan bentuk kertas kerja yang 10 kolom ya.
Sesuai dengan langkah yang pertama, kita kan ini udah punya nih datanya, data neraca saldo sama jurnal penyesuaian. Yang pertama kita itu ada kolom nomor akun dan nama akun. Tabel kertas kerjanya pastikan udah dibuat ya, ada nomor akun, nama akun, neraca saldo, jurnal penyesuaian, neraca saldo disesuaikan, laba rugi, dan juga neraca. Udah dibuat. Kemudian kita pindahkan data neraca saldo tersebut ke dalam kolom neraca saldo di kertas kerja. Seperti pada gambar. Setelah kalian amati pada gambar, itu jadinya tuh pada neraca saldo yang data neraca saldo dipindahkannya sama persis ke dalam data lembar kertas kerja ke kolom neraca saldo. Jadi misalnya nih di situ kan ada tertera kasnya itu di debit. Nah di dalam neraca saldo kasnya di debit, kemudian dipindahkan ke kertas kerja itu juga pada kolom neraca saldo yang kolom debit. Begitu juga dengan seterusnya. Jangan lupa nomor akun dan nama akunnya juga disesuaikan dengan apa yang ada di data neraca saldo tersebut ya. Langkah yang kedua yaitu kita sudah memiliki data jurnal penyesuaian. Sesuai dengan kolom kertas kerja, habis neraca saldo kan ada data jurnal penyesuaian. Langkahnya sama, yaitu dengan cara menyalin data jurnal penyesuaian tersebut ke dalam kolom jurnal penyesuaian di lembar kertas kerja. Seperti pada gambar. Lanjut langkah yang ketiga, yaitu dengan cara menjumlahkan antara di kolom neraca saldo dan di kolom jurnal penyesuaian. Misalnya nih, di kas ada debit kredit di neraca saldo dan jurnal penyesuaian ada di debit kredit. Kemudian di dalam neraca saldo nama akun kas ini ada di debit, tetapi di dalam jurnal penyesuaian akun kas ini ada di kredit. Kemudian selisihkan, misalnya yang debit lebih besar daripada yang kredit, berarti nanti kita peletakannya itu ditaruh di debit di kolom neraca saldo disesuaikan gitu. Lanjut lagi langkah yang keempat, yaitu memindahkan neraca saldo di kolom neraca saldo yang disesuaikan itu. Kita sudah mengetahui hasil selisihnya antara neraca saldo dengan jurnal penyesuaian. Kemudian kita tinggal pindahkan nih ke kolom laba rugi dan ke kolom neraca. Gimana caranya? Syaratnya yaitu dengan cara di kolom yang laba rugi itu kita pindahkannya akun-akun nominal. Jadinya itu berkepala nomor akunnya itu berkepala 4, 5, 6. Sedangkan di kolom neraca itu akunnya akun-akun real. Yang terakhir yaitu langkah yang kelima ya, menjumlahkan pada kolom laba rugi. Kolom laba rugi kan ada dua, debit dan kredit. Yang debit dijumlahkan semua, yang kredit dijumlahkan semua. Begitu juga di kolom neraca, yang debit dijumlahkan semua, yang kredit dijumlahkan semua. Nanti di kolom yang laba rugi nanti hasil debit dan kredit itu akan diselisihkan. Misalnya kita ambil contoh saja pada gambar, yang kredit di kolom laba rugi itu yang kredit lebih besar daripada yang debit, sehingga kita akan menyelisihkan yang kredit dengan yang debit. Selisihnya tersebut ditaruh di tempat yang lebih kecil, yaitu nominalnya yang lebih kecil, yaitu di kolom yang debit kolom laba rugi. Jika nominal tersebut ditaruh di kolom laba rugi yang debit, itu berarti artinya perusahaan memiliki laba, yaitu pendapatannya lebih besar daripada pengeluarannya. Kemudian yang di kolom neraca sama dengan kolom neraca dijumlahkan semua, di debit dan kreditnya dijumlahkan, antara hasil yang di debit dan yang di kredit itu diselisihkan. Jika pada gambar contoh tersebut
itu adalah hasilnya di kolom yang kredit, sehingga perusahaan mengalami laba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.